Abang Tukang Sate dan ABG Kere Part 1. Dik, abang ingin melamarmu setelah lulus SMA nanti, ujar Bang Madin mengejutkanku. Sate yang baru saja kutelan terasa tersangkut di tenggorokan. Aku terbatuk mendengar ucapan pria yang baru beberapa bulan ini kupacari. Dengan cepat, Bang Madin mengulurkan segelas air putih ke tanganku. Minum dulu, Dik, perintahnya dengan raut wajah cemas. Segera kuteguk air itu sampai habis, lalu menghembuskan napas lega. Kamu nggak apa-apa kan, Dik? Bang Madin duduk di hadapanku. Aku menggeleng sambil mengelap keringat di dahi. Gimana menurut kamu pernyataan abang yang tadi? Mau kan menikah sama abang? Dia menatapku dengan serius. Sumpah, aku nggak menyangka kalau pria di hadapanku sekarang akan menanggapi serius hubungan pacaran ini. Aku masih anak SMA, Bang. Pacaran hanya buat suka-suka saja, belum kepikiran untuk serius. Bagaimana aku tidak kaget coba? Aku meringis, tubuh makin panas dingin. Kok cuma diam, Dik? Jadi benar yang abang dengar kalau kamu ini pacaran denganku hanya untuk... Stop, Bang. Aku nggak seperti itu. Tapi maaf, aku masih sekolah dan belum kepikiran untuk menikah, jawabku sambil tertunduk. Terus terang saja, memang benar selentingan yang didengar olehnya. Aku dan teman-teman memang menggilir dia untuk jadi pacar, sebab Bang Madin selalu royal dengan wanita yang dipacarinya. Dia selalu menuruti apa mau pacarnya, kasih uang hingga membelanjahi. Mungkin aku yang terkena apesnya dari permainan ini, membodohi pria dewasa yang sedang menanti jodoh. Kalau dilihat dari tampang, ia lumayan jelek, makanya masuk kategori bujang lapuk. Begitu ejekan teman-temanku. Umurnya sudah kepala 3, dia sungguh bukan tipeku. Pekerjaannya juga nggak keren, hanya penjual sate saja. Entah dapat uang dari mana saja yang dihambur-hamburkannya untuk menafkahi pacar-pacarnya selama ini. Kurasa penjual sate nggak akan punya uang sebanyak itu. Apa kuputuskan dia sekarang saja ya? Aku masih memutar otak sambil meliriknya diam-diam. Iya, abang tahu, gak lama lagi kamu bakal ujian akhir dan setelah itu kelulusan. Abang cuma mau dengar kamu mau nikah sama abang enggak? Bang Madin meraih tanganku sambil mengeluarkan sebuah kotak dari saku celananya. Dia membuka kotak berwarna merah itu. Sebuah cincin bermata love begitu berkilau di dalamnya. Ia berlutut sambil menatapku penuh harap. Hati jadi delima, perasaan menjadi tak menentu. Aku bingung. Sungguh, ini di luar nalar gadis yang baru berusia 18 tahun sepertiku. Setan di otak mulai menghasut agar menerima saja cincin itu. Lumayan, nanti bisa dijual lagi. Satu sisi hati berkata menolak lebih baik daripada terus mempermainkan hati seorang pria yang haus akan cinta dan keinginan untuk berumah tangga itu. Tanpa menunggu jawaban, Bang Madin langsung memasangkan cincin itu di jari manisku. Anehnya, aku menurut saja dan membiarkan saja pria ini berharap lebih. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku sudah tidak pernah muncul lagi di warung sate miliknya. Aku jadi takut untuk bertemu dengan Bang Madin. Keempat temanku tak ada yang tahu kejadian itu. Aku nggak berani cerita sama mereka tentang lamaran tempo hari. Aku mulai disibukkan dengan ujian, mulai dari ujian sekolah hingga ujian nasional. Aku lagi fokus mau ujian, Bang. Doakan ya, semoga lulus dan dapat nilai bagus. Begitu isi pesan WhatsApp yang kukirim padanya saat ia menanyakan kabar.
Kuharap Bang Madin akan melupakan lamarannya waktu itu, dan semoga ia cepat mendapat penggantinya. Jadi ada alasan untuk bisa putus darinya. Sebulan berlalu, aku sudah lulus walau dengan nilai pas-pasan. Tak mengapa, aku juga nggak akan kuliah. Syukur bisa tamat SMA saja, sudah alhamdulillah. Orang tuaku tergolong ekonomi kelas bawah. Para saudaraku hanya pada tamat SMA saja. Pagi itu, aku berjalan dengan malas keluar dari kamar. Sebenarnya ini kesempatan untuk bermalas-malasan, tiduran sampai siang. Namun, aku tak bisa melakukan itu semua. Ribut suara keponakanku membuat mata enggan terpejam. 3 kakakku walau sudah bersuami tapi masih tinggal di sini bersama anak-anak mereka tentunya. Rumah kecil orang tuaku ini terasa sesak karena beban muatan melebihi kapasitas. Ketika melewati ruang tamu, aku dikagetkan oleh sosok pria yang sedang berbicara pada ayah dan ibu. Iya, dia Bang Madin, pemilik warung sate yang sudah berumur 37 tahun itu. Ia datang melamar dan mengaku sudah sejak lama berpacaran denganku. Yang bikin kepala makin berdenyut, orang tuaku menerima lamaran itu dengan senang hati dan tanpa menanyaku lebih dahulu. Mereka langsung menetapkan tanggal pernikahan itu minggu depan. Gimana aku nggak sopot jantung coba? Untuk yang pertama kalinya, aku melaksanakan sholat istiqoroh dengan tujuan meminta petunjuk Allah. Apakah Bang Madin memang jodohku? Sebab aku nggak mau membuat orang tuaku malu dan terlebih mengecewakan mereka. 2 hari sebelum hari pernikahan, hatiku mulai pasrah dengan keadaan. Mungkin ini memang sudah rencana yang maha kuasa. Bang Madin juga nggak jelek-jelek amat, dia juga baik dan dewasa. Aku anak bungsu yang manja. Kata ibu sangat cocok berjodoh dengannya, yang dewasa alias matang. Walau umurku 2 kali lipat umur dia. Hari pernikahan tiba, semua keluarga bersuka cita. Bang Madin sudah tak mempunyai orang tua lagi. Hanya paman dan bibi serta 2 adiknya saja yang hadir. Aku tak menyangka ternyata Bang Madin sudah menyewa gedung untuk acara pernikahan kami. Walau bukan gedung besar, tapi ini sudah membuat keluargaku bangga. Keempat temanku, Cindy, Tami, Anya, dan Laras juga hadir di sini. Mereka semua itu mantan pacarnya Bang Madin. Yang lebih tepatnya, dulu kami membuat pria yang sudah sah menjadi suamiku ini sebagai piala bergilir. Semua hanya karena jiwa matre kami, para ABG kere. Keesokan hari setelah acara pernikahan yang lumayan mewah itu, Bang Madin memboyongku ke rumahnya. Rumah BTN di tengah kota, yang katanya sudah dibelinya sejak lama dengan perabotan lengkap. Mulai dari televisi, kulkas, mesin cuci, dan kamar yang ber-AC. Inilah enaknya menikah dengan pria yang sudah mapan. Aku mulai bersyukur atas jodoh yang awalnya ku terima dengan terpaksa. Bersambung.